Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin absen dulu ya. Ahmad Fauzi, Ahmad Ridani, Damayanti, Eva Nur Safitri, Eka Nur Hasanah. Alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Ibu sekalian, silahkan dibuka bukunya halaman 27. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki bab kedua. Karena bab yang pertama sudah kita selesaikan minggu kemarin, sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Di sini tentang ihsan. Ya, silahkan dibuka dulu pada halaman 27. Di situ ada meraih kasih Allah dengan ihsan. Nah, jadi sebelumnya Ibu minta dulu kalian baca dari halaman 27 itu sampai halaman 34, kurang lebih selama 10 menit. Bisa? Alhamdulillah. Silahkan dibaca dulu, dipahami dulu ya. Sudah semuanya? Alhamdulillah sudah dibaca semuanya ya. Nah, jadi di situ ada keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Baik, sebelumnya Ibu pengen di sini apa ada yang sudah tahu pengertian ihsan? Belum. Oke. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, pengertian ihsan itu ada dua pengertian. Yang pertama itu ihsan kepada Allah, yang mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan melihatnya. Nah, kemudian ada juga pengertian yang kedua, yaitu beribadah dengan penuh keyakinan kepada Allah dengan kondisi didorong rasa diawasi takut. Nah, jadi untuk yang pertama itu beribadah kepada Allah semata-mata karena memang merasa membutuhkan, karena memang berawal dari rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Nah, untuk yang pengertian kedua itu berbuat ihsan kepada Allah karena merasa selalu diawasi dan takut akan hukumannya. Jadi beda ya untuk pengertian yang pertama dan kedua. Kemudian di sini ada beberapa pihak-pihak yang mendapatkan ada pembagian ihsan maksud Ibu. Jadi di sini ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada semua makhluk ciptaan Allah, kemudian ada ihsan kepada orang tua, ada ihsan kepada kerabat, ada ihsan kepada tetangga, ada juga ihsan kepada fakir miskin, kemudian kepada tamu, kemudian kepada sesama manusia. Nah, itu tadi. Jadi di sini berbuat ihsan kepada Allah dulu yang pertama ya. Jadi berbuat ihsan kepada Allah itu maksudnya kita beribadah kepada Allah semata-mata karena kita adalah seorang hamba yang memiliki kewajiban untuk menyembahnya, mengesakannya. Nah, yang mana ibadah yang kita lakukan itu harus dengan ikhlas kita lakukan, harus dengan berdasarkan kecintaan kita, jangan terpaksa dan jangan pula merasa karena takut akan hukumannya. Boleh, cuman tingkatannya beda dengan kita beribadah kepada Allah dengan rasa kecintaan kita, bukan karena rasa takut akan hukuman. Kemudian ada juga berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, maksudnya berbuat ihsan kepada orang tua ini kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua kita. Nah, kemudian sama halnya dengan yang lain-lainnya, berbuat ihsan kepada kerabat karib, tamu, tetangga, kita harus berbuat baik sebagaimana mestinya kita harus selalu sopan dan santun kepada
orang-orang yang tua dari kita dan harus saling menyayangi kepada orang yang di bawah atau orang yang lebih muda daripada kita. Nah, baik anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari Ibu tentang ihsan. Nah, jadi di sini oke, baik, di sini Ibu ada potongan kertas. Nah, jadi potongan kertas ini akan Ibu bagikan kepada kalian satu-satu ya, satu orang satu. Dan di sini tugas kalian menuliskan satu pertanyaan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang ihsan, dengan tidak menuliskan nama kalian ya di sini. Jadi cukup pertanyaannya saja dan cukup satu pertanyaan, tidak boleh lebih. Nah, kemudian ini Ibu bagikan dulu ke kalian ya. Nanti kalian tulis dulu pertanyaannya tanpa nama kalian. Kalian bagi dulu ya. Oke, baik. Silahkan ditulis dulu pertanyaannya. Sudah? Nah, jadi karena kalian sudah menulis pertanyaan kalian masing-masing, Ibu minta kalian membentuk sebuah lingkaran. Ya, kalian pinggirkan dulu mejanya ya. Kalian bentuk sebuah lingkaran. Ya, sudah. Nah, sudah. Jadi, kalian pegang potongan kertas tadi masing-masing. Kemudian, kalian berikan kepada teman kalian yang di samping secara berputar. Nah, jadi selama nanti kertas ini kalian estafetkan ke teman-teman kalian, dan itu nanti kertasnya itu dikasih centang. Nah, dikasih centang. Jadi nanti centang yang terbanyak akan Ibu jawab pertanyaannya. Jadi kertas yang punya centang yang terbanyak nanti akan Ibu jawab pertanyaannya ya. Berarti itu adalah pertanyaan yang memang banyak kalian tanyakan. Nah, jadi itu kan ada banyak pertanyaan. Nah, kertasnya itu nanti kalian rolling, dan saat rolling itu kalian centang. Kalau misalnya kalian tidak ingin dicentang tidak apa-apa. Intinya satu orang harus memilih gitu kan, ini mau dicentang atau tidak. Sampai nanti ketemu dengan si pemilik soalnya. Putarnya searah jarum jam ya. Nah, sudah. Oke, baik. Silahkan kumpulkan soal-soalnya pada Ibu. Ya. Nah, jadi ini ada satu kertas yang mempunyai centang terbanyak. Ini ada 7 centang ya. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana cara kita berbuat ihsan kepada orang tua kita, sedangkan orang tua kita sendiri berbuat kesalahan atau mencontohkan sesuatu yang tidak baik. Baik, Ibu jawab ya. Nah, jadi ketika seorang anak melihat orang tuanya berbuat suatu kesalahan atau mencontohkan sesuatu yang tidak baik, sebagai seorang anak memang seharusnya tidak mencontoh hal tersebut. Nah, kemudian juga kalau ingin menegur dengan lemah lembut, jangan menegur dengan kata-kata yang kasar. Nah, kemudian juga selain ditegur dengan kata-kata yang sopan dan santun, didoakan dalam setiap sholat kita. Doakan semoga beliau diampuni dosanya. Nah, seperti itu mungkin anak-anak, sebagai seorang anak wajib untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak semuanya alhamdulillah, karena ini waktunya sudah habis ya mata pelajaran Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat. Baik, kalian bisa melanjutkan kegiatan kalian setelah ini. Ibu mohon kepada kalian semuanya untuk mempelajari untuk materi yang selanjutnya ya di rumah. Jangan lupa untuk dibaca, dipahami. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Salah hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.